Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai dan banggakan, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Saya berharap kalian senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dilimpahi dengan kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Anak-anak yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah atau kita sudah saling berkenalan melalui video ataupun juga melalui teks yang kalian kirimkan dalam tugas. Beberapa sudah saya baca dan saya nilai juga, bahkan saya berharap tugas itu menjadi latihan bagi kalian untuk lebih mahir dalam mengoperasikan Google Classroom ini. Nah, berkaitan dengan itu, pada pertemuan yang kedua ini saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu menyusun teks prosedur. Nah, oleh karena itu nanti saya berharap kalian bisa melihat video ini sampai selesai sehingga kalian nanti bisa memahami apa dan bagaimana menyusun teks prosedur itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan suatu kegiatan atau aktivitas ya, seperti mengirim WA, terus ya tadi seperti mengerjakan tugas melalui Google Classroom, terus menghidupkan laptop, memakai masker, atau bahkan mencuci tangan. Pada era pandemi seperti ini kita selalu diwajibkan untuk mencuci tangan. Nah, itu kan suatu aktivitas yang sehari-hari kita lakukan. Nah, semua kegiatan atau aktivitas itu harus dilakukan dengan benar, ya, dengan tepat agar hasilnya sesuai dengan harapan. Ya, contoh kecil misalnya memakai masker. Memakai masker itu kan juga ada aturannya, ada caranya. Nah, cara itulah yang harus diikuti secara benar agar masker yang kita pakai itu ya bisa melindungi kita. Ya, karena banyak kita lihat orang memakai masker tapi salah. Nah, karena mungkin orang ini tidak tahu tentang bagaimana cara memakai masker yang benar itu. Nah, untuk bisa melakukan suatu aktivitas dengan baik dan benar, maka harus ada petunjuk, ya, harus ada petunjuk yang kita ikuti. Nah, petunjuk itulah yang akan membuat kegiatan itu bisa berhasil atau tidak. Nah, kalau kita mengikuti atau menaati petunjuk itu dilakukan step by step, langkah demi langkahnya, ya kemungkinan besar hasilnya akan sesuai dengan harapan. Tapi kalau ada satu langkah yang mungkin terlewat atau mungkin sengaja tidak kita lakukan, ya kemungkinan kegiatan itu atau aktivitas itu akan gagal atau tidak sesuai dengan harapan. Nah, banyak istilah untuk menyebut petunjuk-petunjuk itu. Ya, kita sering mendengar ada istilah kiat, terus ada tips, ya, ada resep, ada cara jitu, ada trik dan lain sebagainya. Ini istilah-istilah lain dari petunjuk-petunjuk itu. Nah, namun semua istilah itu dapat disimpulkan menjadi yang namanya prosedur. Nah, inilah yang nanti akan kita pelajari, yaitu tentang teks prosedur itu. Nah, pengertian dari teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi cara, petunjuk, langkah-langkah yang berurutan, ya, untuk membuat atau melakukan sesuatu sehingga mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Jadi teks itu adalah berisi cara, ya, cara, petunjuk, langkah-langkah, dan berurutan, ya, yang berurutan untuk membuat dan melakukan sesuatu, ya, sehingga nanti kita bisa memperoleh hasil yang diharapkan, ya, dari petunjuk itu. Ini pengertian dari teks prosedur. Nah, dari segi bentuknya teks prosedur itu ada dua jenis, ya, ada dua macam, yaitu
teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur sederhana ya namanya aja sederhana, maka biasanya hanya terdiri dari 2 sampai 5 langkah sederhana. Ya, sehingga tidak terlalu rumit untuk memahami. Ya, misalnya kalau kita mau memasak mie instan itu kan biasanya di belakang bungkusnya itu kan ada cara memasak mie instan. Itu kan paling hanya terdiri dari beberapa langkah saja dan sederhana. Itu namanya teks prosedur sederhana. Nah, tetapi ada teks prosedur kompleks ya. Sesuai namanya kompleks itu artinya rumit ya. Artinya langkah-langkahnya lebih banyak ya. Nah, misalnya ya ini cara merakit komputer PC atau personal komputer. Ini kan jelas langkah-langkahnya tidak cukup hanya 1 sampai 5 langkah, ini bisa lebih dari itu, dan langkah-langkah itu mungkin di dalam langkah ada sub langkah seperti itu. Nah, ini namanya teks prosedur kompleks. Nah, yang nanti kita pelajari adalah yang teks prosedur kompleks ini. Karena kalau yang teks prosedur sederhana ini nanti sudah kalian pelajari mungkin di SMP ya. Di SMP ini ada teks prosedur juga, tapi dia lebih sederhana. Nah, yang kita pelajari kali ini adalah teks prosedur kompleks. Ini dari segi bentuknya ya. Sekali lagi dari segi bentuk, teks prosedur ada 2, yaitu prosedur sederhana dan prosedur kompleks. Nah, kemudian dari segi isinya atau jenisnya, ya dari segi jenis teksnya, maka teks prosedur itu terbagi menjadi 3, yaitu ada teks bertema kebiasaan hidup, ada teks bertema aktivitas tertentu, dan ada teks bertema penggunaan alat. Nah, teks bertema kebiasaan hidup contohnya adalah misalnya tips hidup sehat, ada tips belajar menyenangkan, atau misalnya kiat sukses bertetangga. Jadi ini berkaitan dengan kebiasaan dalam kehidupan kita ya. Bahkan misalnya tips memperoleh pacar, nah itu juga masuknya ke sini ya. Tips apa ya, itu yang berkaitan dengan kebiasaan hidup. Kemudian yang kedua adalah teks bertema aktivitas tertentu. Nah, kalau ini misalnya berkaitan dengan cara membuat sesuatu. Ya, misalnya cara membuat bolu kukus, ya, atau terus cara menanam jagung hibrida, atau cara beternak lele di ember. Nah, kayak gitu ini adalah teks bertema aktivitas tertentu. Sedangkan yang ketiga adalah teks bertema penggunaan alat. Ya. Contohnya adalah cara menggunakan mesin cuci, cara mematikan komputer, atau cara menerbangkan pesawat misalnya. Ini kan adalah teks yang bertemakan penggunaan alat ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke strukturnya ya, struktur dari teks prosedur ya. Nah, struktur teks prosedur ada 3, yaitu yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah, yang ketiga adalah penegasan ulang ya. Nah, struktur yang pertama adalah tujuan. Nah, tentu saja isinya adalah tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai dari prosedur tersebut. Ya, jadi biasanya sebelum pada suatu teks prosedur di bagian awalnya itu ada tujuannya. Prosedur ini untuk apa? Nah, ini adalah bagian awal. Ya, tujuan itu ada di awal. Nah, kemudian yang kedua adalah langkah-langkah. Ya, berisi urutan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh hasil yang diinginkan atau yang ingin dicapai dari prosedur tersebut ya. Jadi namanya aja langkah-langkah ya, berarti step by stepnya, urutannya ya. Pertama apa, kedua, ketiga, terus sampai ke terakhir. Nah, kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang. Ini adalah bagian penutup yang berisi simpulan yang menjelaskan hasil yang didapat atau diperoleh setelah melakukan langkah-langkah prosedur tersebut ya. Misalnya setelah selesai menggunakan alat maka harus bagaimana, atau setelah membuat resep ya, berarti hasilnya nanti akan seperti apa. Dan atau juga bisa bagian ini adalah berisi saran atau tanggapan penulis terhadap kegiatan yang telah dilakukan ya. Misalnya kalau berkaitan dengan resep ya, makanan ini akan enak disajikan pada sore hari dengan ditemani teh. Nah, itu adalah saran. Ini biasanya ada di bagian penegasan ulang ya. Jadi sekali lagi struktur teks prosedur ada 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Nah, selain itu dalam suatu teks prosedur juga ada unsur tambahan. Nah, unsur tambahan ini tentu saja sifatnya adalah
tergantung dari jenisnya, ya, tergantung dari jenis tagnya tadi itu. Nah, yang pertama adalah ada judul. Biasanya pada suatu teks prosedur mesti ada judulnya, dan judul ini menggambarkan isi atau tujuan dari teks prosedur itu. Ya. Cara merawat lele, ya, kayak gitu itu kan berarti itu judul. Dari judul itu sudah menggambarkan isi atau tujuannya. Kemudian pada teks yang berkaitan dengan membuat, ya, maka di situ biasanya ada menjelaskan tentang bahan atau material atau alat yang dibutuhkan untuk melakukan prosedur tersebut. Ya. Nah, biasanya juga dilengkapi dengan jenis atau ukurannya dari bahan atau alat tersebut. Ya, misalnya kalau membuat resep tadi bolu kukus, ya berarti ada bahannya apa, misalnya tepung ini jenisnya apa, misalnya tepung terigu, tepung tapioka, misalnya kayak gitu. Terus kemudian ada ukurannya atau jumlahnya, misalnya berapa gram telur, misalnya ada berapa butir. Nah, kayak gitu itu adalah bahan atau alat. Nah, ini tentu saja kalau berkaitan dengan membuat sesuatu. Nah, sekarang saya akan menunjukkan beberapa contoh dari teks prosedur sambil nanti kita melihat strukturnya, ya, bagian-bagiannya. Ya, oke, sebentar. Nah, ini yang pertama. Kalian nanti ini mungkin tidak terlalu jelas ya kalau di sini, tapi nanti kalian bisa lihat di lampiran dari materi ini, kalian bisa download, ya, kalian bisa download, nanti bisa dipelajari ulang. Ini saya ingin hanya menunjukkan saja, ini misalnya adalah contoh teks prosedur yang berjenis kebiasaan hidup. Misalnya ada 8 cara agar orang senang berteman dengan kita. Ini adalah judulnya, ya, ini judulnya. Terus kemudian, nah ini, memiliki teman adalah hal yang menyenangkan. Namun ada kalanya kita masuk ke dalam lingkungan baru tanpa orang yang kita kenal. Bagian ini adalah namanya bagian tujuan. Ya. Jadi tujuan ada prosedur ini untuk apa? Ya, untuk apa? Nah, baru kemudian masuk ke langkah-langkahnya. Nah, ini langkah-langkahnya adalah kalau di sini ya tersenyum, miringkan kepala, memuji. Nah, kalian nanti bisa baca sendiri ya untuk penjelasan dari masing-masing langkah-langkah ini. Ini langkah-langkahnya. Nah, sampai ke penutupnya. Nah, ini untuk penutupnya, misalnya dengan demikian orang yang memang tertarik dengan akan senang menjalin pertemanan dengan kamu. Ini adalah simpulan, ya, simpulan dari teks prosedur itu. Terus yang kedua adalah contoh ini, ya, yang bertemakan aktivitas tertentu. Nah, di sini saya mencontohkan yaitu cara membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga. Nah, ini sama, ini judulnya. Nah, terus kemudian ini adalah tujuannya, ini tujuannya, pengantar seperti itu, ya. Nah, ini kemudian ada, nah ini bahan-bahannya, ya, ini bahan alat, ini kan bahan alatnya ini. Ya. Terus kemudian, nah ini langkah-langkahnya ini langkah membuat pupuk kompos. Nah, ini langkah-langkah, dan kemudian untuk penegasan ulangnya adalah di sini. Ya. Kalau semuanya sudah dilakukan, kini Anda bisa langsung menggunakan pupuk organik ini untuk bercocok tanam di rumah. Ya. Jadi ini adalah bagian penegasan ulang. Ini untuk teks yang berjenis aktivitas tertentu. Nah, terus yang ketiga adalah teks yang merupakan atau berjenis penggunaan alat. Ini saya contohkan, misalnya cara mencuci dengan mesin cuci. Nah, ini adalah bagian tujuannya. Pakaian kotor menumpuk namun kita malas mencuci sendiri. Jangan khawatir, sekarang ini kita tinggal menggunakan mesin untuk mencuci pakaian kotor. Berikut adalah, nah, ini adalah tujuannya. Terus kemudian ini langkah-langkahnya, dan nah ini kemudian tidak ada penutupnya. Ya. Ini merupakan contoh dari 3 jenis teks prosedur dan strukturnya, ya, bagian-bagiannya. Nah, nanti kalian lebih jelasnya bisa dibaca kembali untuk contoh-contoh ini sebagai sebagai contoh bagi kalian untuk bisa memahami teks prosedur itu. Nah, ya, saya kira untuk materi kita untuk yang bagian pertama ini cukup sampai di sini dulu. Ini nanti masih ada bagian yang kedua yang nanti akan membicarakan tentang kaidah kebahasaan dan sebagainya. Nah, tetapi untuk kali ini kita masih sampai struktur dulu. Nah,
Jika kalian nanti ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di bawah di kolom komentar dari materi ini. Terus kemudian jangan lupa ada tugasnya juga, silakan tugasnya dikerjakan di halaman tugas dari materi teks prosedur ini. Dan untuk contoh-contohnya nanti bisa kalian download juga biar lebih jelas ya, biar lebih jelas dari penjelasan yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu saja untuk yang bagian pertama dari materi menyusun teks prosedur ini. Nanti masih ada bagian kedua yang nanti akan saya buat juga videonya biar lebih jelas ya, lebih jelas dalam memahami dari apa yang saya sampaikan ini. Oke, jangan lupa di like ya videonya, terus jangan lupa juga subscribe supaya kalian juga bisa mengikuti channel YouTube saya jika ada hal-hal baru atau video-video baru yang saya upload di channel YouTube saya. Oke, saya kira itu saja untuk pertemuan pada kesempatan hari ini. Tetap semangat, jangan kendur semangatnya, jaga kesehatan, selalu pakai masker jika beraktivitas di luar rumah, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.